Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Matan Allah Ta'ala yaqtahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mithla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin wal muslimat naqussu khususan ila arwah al muassisin wal mutabarri'in li hadzal masjid kama naqussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain kama naqra'u aidan an Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا فهذه النية كلها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Senin ini tanggal 26 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 bulan Maret 2026. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebelum kita beranjak dari tempat kita melaksanakan sholat subuh, kita sisihkan waktu kita sejenak dengan niat iktikaf sambil mengikuti taklim Ramadan yang ke-7. Ramadan tahun ini, setelah kita melaksanakan sholat subuh, tidak lain harapan kita kepada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini hingga terbitnya matahari tercatat sebagai amal soleh tambahan kita di bulan suci ini. Dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 37. Al-Faslu Tasi', pasal yang ke-9. Fi shaumi tatawwu, tentang puasa sunnah, ya. Tentang puasa sunnah. Setelah kemarin ada puasa mutlak namanya. Kemudian ada sebelumnya itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, kemudian ada lagi nambah amal soleh kita adalah tentang puasa tatawwu, puasa yang sunnah. Nah, puasa yang sunnah ini ada macam-macam, ada aturannya. Yang pertama adalah tentang puasa sunat, fi ghibbis shaum. Yang pertama tentang ghibbis shaum, ya. Ghib ini artinya tidak terus menerus, ya. Puasa tidak, ya. Puasa tidak, jangan setiap hari puasa. Nah, itu ya boleh bagi yang mampu gitu. Bagi orang kebanyakan dianjurkan tidak selalu puasa. Itu namanya ghib, ya. Ghib bisawm. Kan ada pepatah mengatakan zur ghibban tazdad, ya. Zur ghibban, kata-kata ghib ini, zur ghibban, ya, tazdad hubban.
Ya, kalau punya teman apa itu? Ya, datang ke rumah teman itu jangan setiap hari gitu. Itu namanya zur hiban. Ya. Ya, 2 hari sekali, seminggu sekali gitu. Jangan tiap hari datang ke rumah teman. Nah, kalau kamu datang ke rumah teman, ya, tidak terus menerus, ya, longkap. Nah, itu tazdad huban. Nah, itu nambah suka. Tapi sebaliknya kalau ente tiap hari ke rumah teman, yang punya rumah bukan tambah demen, tambah apa ya? Tambah, bukan lawannya demen apa? Ya. Jadi kalau kamu terus-terusan tiap hari ke rumah teman, bukannya tazdad huban, ya, tazdad kurhan. Nah, itu hibban itu artinya tidak terus-menerus. Nah, demikian juga puasa nih, dianjurin puasa itu untuk orang awam lah gitu. Jadi tidak terus-terusan puasa. Nah, mana dalilnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Daud. Wa ahabbas salati ilallahi salatu Daud alaihi salam. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa kana yuftiru yauman wa kana la yafiru idza laqa. Rasulullah SAW bersabda, inna ahabbas siyami ilallah siyamu Daud. Sungguhnya puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Maksudnya puasa sunat yang dikerjain oleh Nabi Daud. Nah, alasannya apa? Entar di belakang. Ini kan baru berita. Alasannya belakangan, ya. Sungguhnya puasa yang paling disukai oleh Allah puasa sunatnya Nabi Daud. Demikian juga wa habba salati ilallahi salatu Daud alaihissalam. Dan yang paling disukai oleh Allah, ya, salat sunat adalah salatnya pun Nabi Daud alaihissalam. Nah baru diterangkan bagaimana tuh, ya, puasanya Nabi Daud sehingga paling disukai oleh Allah, dan bagaimana salat sunatnya Nabi Daud sehingga itulah yang paling disukai oleh Allah. Karena yanamu nisfal lail, ya, ini kembalinya, ya, enggak berurutan. Kembalinya enggak berurutan. Kan tadi yang pertama disebut apa? Puasa, habis puasa baru sholat. Harusnya kan kalau berurutan puasa dulu, kemudian baru puasa, baru apa? Sholat. Tadi kan yang disebut pertama kali kan, ya, puasa dulu. Nah, ini yang diterangin sholat dulu, itu berarti kembalinya enggak berurutan. Nah, itu namanya, ya, kembalinya namanya bukan murattab, musawwas gitu, ya. Jadi kembalinya enggak berurutan. Karena ya namun, nah ini alasan kenapa apa tuh sholatnya Nabi Daud. Tadi kan disebut puasa dulu, ini naranginnya tentang sholat dulu, berarti kan enggak berurutan. Jadi kita sendiri yang mengembalikan, ini kembalinya kepada sholat. Kenapa sholat Nabi Daud yang paling disukai oleh Allah gitu? Karena beliau itu yanamu nisfal lail. Nabi Daud itu, ya, tidur setengah malam. Jadi enggak sepanjang malam dia sholat aja gitu, dari maghrib sampai subuh, enggak, ya. Jadi Nabi Daud itu tidur setengah malam. Nah, kemudian yaqumu sulasahu. Kemudian beliau sholat, itu yaqumu bukan tadi berdiri, ya. Kemudian Nabi Daud sholat sepertiganya. Nah, wa yanamu sudusahu. Dan Nabi Daud tidur lagi 1/6, ya. Gitu. Jadi kalau malam dibagi seper gitu, tidur setengah malam, kemudian beliau sholat 1/3 malam. Setelahnya sholat tidur lagi. Tuh, ya namu sudusahu, dan beliau tidur lagi 1/6 malam menjelang subuh. Nah, berarti kan Nabi Daud ini
sholatnya enggak terus-terusan dari mulai awal malam sampai akhir malam. Nah itu yang dikatakan tuhiban, tidak terus-menerus. Itu alasan. Nah itulah sholat yang paling Allah sukai. Nah sekarang mengenai puasa. Ya puasa pun yang paling Allah sukai puasa sunnatnya Nabi Daud. Kenapa paling disukai? Begitu juga tadi. Wakana beliau Nabi Daud itu puasa yauman. Ya. Satu hari dia puasa. Wakana yubtiru yauman. Nah, kemudian beliau itu tidak puasa. Jadi tidak terus-terusan puasa setiap hari. Ya, itu namanya riban dari itu, ya. Puasa kemudian besok enggak puasa enggak. Nah itu tadi ya mengenai puasanya Nabi Daud. Wa kana la yafirru ila zaqa, dan adalah Nabi Daud. Di Nabi bersabda, Nabi Muhammad bersabda, Nabi Daud itu la yafirru idza laqa. Dia enggak pernah lari, enggak pernah kabur apabila jumpa musuh, ya. Apabila beliau jumpa musuh perang enggak pernah kabur, ya, pengecut. Nah, dihadapi itu musuh. Nah, itu tadi dalil mengenai apa tuh? Tentang puasa yang paling disukai itu tidak terus-terusan puasa. Puasa satu hari puasa, satu hari tidak. Itulah puasa Nabi Daud. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin As. Qala, beliau berkata, ukhbiro Rasulullah SAW anni aqulu, ya. Ukhbiro, aku dilaporkan. Jadi ada orang melaporkan. Ada orang melaporkan dirinya kepada Rasulullah. Jadi ukhbiro itu aku atau Rasulullah diberitahu gitulah. Rasulullah diberitahu oleh sahabat bahwa aku nih Abdullah bin Umar pernah mengatakan wallahi la asumannan nahara wala aku malaila ma istu, ya, dari Abdullah bin Amr bin As, Ibnu Amrin lah singkatnya. Ibnu Amrin berkata, Rasulullah SAW diberitahu bahwa saya pernah berkata atau saya pernah bertekad gitu. Saya pernah bertekad, ya. Dan setelahnya Ibnu Amr tahu kalau, ya, ibadahnya Rasulullah luar biasa. Ya, Abdullah bin Amr tahu kalau ibadahnya Rasulullah luar biasa. Ya, padahal Rasulullah itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tapi ibadahnya bandingin sama ibadah saya belum seberapa. Makanya beliau itu bertekad, ya, berazam, bertekad, mengatakan wallahi, kata Abdullah bin Amr, saya demi Allah saya akan puasa, ya, la asumannan nahara, saya akan puasa di siang hari, ya, wala aku manal laila, dan aku akan sholat sepanjang malam, ma itu selama aku hidup. Nah, itu tekadnya Ibnu Amr setelah beliau tahu, ya, Rasulullah ibadatnya luar biasa, ya gitu. Dia bertekad, Abdullah bin Umar, saya akan puasa setiap hari, gitu, ya, dan saya akan sholat malam sepanjang malam. Nah itu ketika beliau bertekad, Rasulullah tahu, ada yang ngasih tahu, ya Rasulullah, Ibnu Amr bertekad mau puasa terus-terusan. Ibnu Amr bertekad mau sholat sepanjang malam. Nah, fakultulahu. Kemudian Abdullah bin Umar dilapor oleh Nabi. Maka Nabi panggil Abdullah bin Amr. Ya, panggil, wahai Abdullah bin Amr. Ya, benar tidak kau bertekad seperti itu, gitu ya. Fakultulahu, nah itu setelahnya Nabi tanya, ya, tanya langsung kepada Ibnu Amr, beliau mengakui. Fakultulahu, aku jawab lahu kepada Rasulullah, ya.
Ai qad qultuhu, artinya benar ya Rasulullah. Jadi Rasulullah nanya kepada Ibnu Amr, benarkah engkau bertekad seperti itu? Gitu. Maka aku menjawab, qultuhu. Nah, iya ya Rasulullah, benar aku mengatakan itu. Nah, bi abi anta wa ummi. Jadi saking cintanya sahabat sama Rasulullah bilang bi abi anta wa ummi. Aku tebus nyawaku. Ya, nyawaku, nyawa bapakku dan nyawa ibumu demi engkau ya Rasulullah. Benar aku bertekad seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah melarang. Ya. Qala Rasulullah, fa innaka lan tastati'u dzalik. Sungguhnya engkau tidak mampu itu. Jadi tidak mampu nazar seperti itu, tidak mampu bertekad seperti itu. Itu puasa tiap hari sama apa? Salat sepanjang malam. Kamu nggak akan mampu wahai Ibnu Amr. Oleh karena itu saran saya kata Rasulullah kepada beliau, sum wa aftir. Puasa hari ini, besok tidak. Ya. Gitu. Puasa hari ini, besok tidak. Puasa hari ini, jangan terus-terusan puasa. Nah, itu namanya ghibban tadi itu. Demikian juga malam, nam wakum. Artinya tidurlah dan bangunlah. Jangan bangun terus-terusan. Maksudnya bangun jangan sholat panjang malam. Tidur dulu baru sholat. Nah, wasum minasyahri salasata ayyam. Nah, gitu. Kalau kamu tidak mampu puasa 2 hari sekali, ya. Nah, paling sedikit ya, kamu puasa setiap bulan 3 hari. Ya. Kalau kamu tidak mampu juga gitu, mau 2 hari sekali, puasalah setiap bulan 3 hari. Ya. Fa innal hasanata bi asri amsalha. Karena hasanat itu akan dilipat gandakan oleh Allah paling sedikit 10 kali. Jadi seandainya puasa 1 bulan 3 hari itu dikasih oleh Allah bagaikan puasa 1 bulan. Karena kan 3 itu kali 10, 30 hari. Wadzalika mislu siyamid dahri. Nah, kalau kamu lakukan setiap bulan puasa 3 hari, sama seperti kamu puasa sepanjang tahun. Ya kan, puasa 3 hari sebulan. Ya, pahalanya 10 kali lipat. Nah, kalau setiap bulan puasa 3 hari, Allah kasih pahala ya puasa setahun. Ya, itu namanya siyamud dahri. Nah, itulah sarannya Rasulullah kepada Ibnu Amr tuh. Yang bertekad tadi mau puasa tiap hari, mau sholat malam sepanjang malam. Qultu, maka aku menjawab, kata Ibnu Amr, kan kata Rasulullah, kamu tidak mampu, gitu ya. Aku menjawab, ini utiku aksar min dzalik. Nah, ya. Kata Ibnu Amr, saya mampu lebih dari itu. Ya, artinya lebih dari itu puasa lebih dari 3 hari gitu kan tadi kata Rasulullah, minimal 1 bulan 3 hari. Kata Ibnu Amr, aku mampu lebih dari 3 hari. Nah, ya Rasulullah. Qultu ini utiku aksar min dzalik. Qala. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, "Fasum yauman wa aftir yauman." Ya. Kalau kamu ya masih mampu lebih dari 3 hari tiap bulan, paling banyak kamu puasa tadi itu, puasa Nabi Daud. Ya. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah, itu ya. Sum yauman wa aftir yauman. Qala, ya. Kemudian Ibnu Amr menjawab lagi, ini utiku aksar min dzalik. Nah, ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada puasanya Nabi Daud. Jadi kan beliau itu bertekad mau juga puasa tiap hari. Qala, ya. Maka Rasulullah enggak yang tadi pasum yauman wa aftir yaumain. Jadi sebelumnya puasa 1 hari puasa tidak, Rasulullah nyaranin kalau kamu mampu puasa lebih daripada 3 hari tiap bulan, maka kamu puasa 1 hari puasa, 2 hari tidak puasa. Kalau kamu mampu lebih dari 3 hari tiap bulan, kata Nabi, puasalah 1 hari dan tidak puasa 2 hari. Abdullah mengatakan, ini utiku aksar min dzalik. Saya
mampu lebih dari itu. Nah, baru yang terakhir. Yang terakhir itu ya puasa 1 hari, puasa tidak. Ya. Yaitu jadi 3 nih. Jadi kata Abdullah, aku mampu ya puasa apa? Aku mampu puasa lebih daripada 3 hari tiap bulan. Gitu. Kalau kata Rasul, kalau kamu mampu, kamu puasa 1 hari puasa, 2 hari tidak puasa. Ibnu Amr mengatakan saya mampu lebih dari itu. Nah kemudian yang terakhir nih paling banyak puasa 1 hari puasa 1 hari tidak. Wazalika siyamu Daud itu kata itulah puasa Nabi Daud kata Rasulullah. Wahwa afdhalus siyam. Nah puasa Nabi Daud itu puasa yang paling afdal, paling disukai oleh Allah. Qultu Ibnu Amr berkata lagi, ini utiku aksara min dzalik. Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada puasanya Nabi Daud. Nah, berarti kan beliau bertekad ingin puasa setiap hari. Nah, Nabi kita mengatakan apa? La afdhala min dzalik. Tidak ada yang lebih afdal daripada puasanya Nabi Daud. Nah, ya. Luar biasa nih. Baik, nah kenapa Rasulullah lebih mengutamakan ya puasa ghiban atau puasa ghiban 1 hari puasa 1 hari tidak daripada terus-terusan setiap hari puasa? Kenapa Rasulullah lebih mengutamakan? Ya, innama faddala Rasulullah SAW saumal ghibbi fi hadzal hadis li sababain. Ya, sababnya 2. Jadi lebih afdal ya puasa 1 hari puasa tidak daripada setiap hari puasa ada 2 sabab. Yang pertama, Annabna Amrin kana la yahtamilu aktsara min dzalik. Karena Ibnu Amr la yahtamilu tidak mampu lebih dari itu. Ya. Nah, kenapa dikatakan tidak mampu lebih dari itu? Padahal tadi ngakunya kan mampu. Ya. Kenapa Rasulullah lebih mengutamakan puasa 1 hari puasa 1 hari tidak daripada setiap hari puasa? Karena Ibnu Amr itu layah tamilu aksara min dzalik, tidak mampu ya lebih daripada puasa ya 1 hari puasa 1 hari tidak. Dari mana tahunya gitu Abdullah tidak mampu kalau puasa terus-terusan? Bidalili annahu alaihi salam qol ya. Nah dalilnya Rasulullah bersabda kepada Ibnu Amr, innaka idza fa'alta dzalik. Ya, nafihat. Nah, nafsu wa gharat ainak. Nah, ini dalilnya nih kata Rasulullah kalau kamu lakukan itu, lakukan itu? Puasa tiap hari, ya. Nih bukti kalau seandainya diizinin oleh Rasulullah kepada Ibnu Amr puasa tiap hari, beliau nggak mampu kan tadi baru bertekad belum dicoba. Nah Rasulullah udah tahu seandainya ya Ibnu Amr melakukan itu yaitu puasa tiap hari niscaya akan terjadi apa? Nafihat nafsu ya dirimu akan lemah. Nah ya gorot ainak kedua matamu akan colong. Ya, kan kalau orang puasa tiap hari matanya apa? Celong. Ya. Nih, kan tadi dia baru bertekad belum itu ya. Nah ini kan bukti kalau Abdullah bin Amr nggak akan mampu kalau puasa setiap hari. Makanya saran Rasulullah kalau mau puasa 1 hari puasa 1 hari tidak. Fa'af para Rasulullah anak afdhala saumihi al-ghib. Maka Rasulullah ngasih tahu bahwa lebih afdal puasa itu puasa apa tuh ya. Afdhala saumihi al-ghibu ya. Jadi al-ghibu itu menjadi isimnya ya anak menjadi khobarnya anak. Al-ghib itu puasa 1 hari puasa 1 hari tidak. Ini dalil bahwa Abdullah bin Amr kalau puasa setiap hari nggak mampu, makanya sarannya jangan setiap hari. Dalil yang kedua bahwa Abdullah bin Amr nggak mampu, Annahu sallallahu zakarahu annahu saumu Daud. Ya, Rasulullah menyebut kalau puasa ghib itu puasa Nabi Daud. Ya. Wa zakara annahu lam yu'assir fi kuwa Daud.
Nah, puasa Nabi Daud itu tidak mempengaruhi kekuatan Nabi Daud. Nah, ya, kan? Bukan Nabi Daud itu puasa 1 hari, puasa 1 hari tidak. Nah, puasa seperti itu tidak mempengaruhi fisiknya Nabi Daud. Nah, ya. Oleh karena itu, bagi orang yang suka puasa, nah dianjurin jangan puasa terus-terusan. Lebih baik puasa Daud. Karena sudah terbukti dilakukan oleh Nabi Daud, puasa rib itu tidak mempengaruhi ya kekuatan Nabi Daud. Nah, dari mana taunya? Kalau Nabi Daud puasa rib itu tidak mempengaruhi kekuatannya. Ujung hadis itu tadi, wa kana la yafiru izalaqo. Nabi Daud itu tidak pernah kabur apabila bertemu sama musuh. Padahal puasanya apa? Tuh, padahal kan puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa. Tapi kalau ada musuh tetap diapain? Tetap dilawan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa puasa rib itu tidak mengurangi kekuatan. Kan kalau jumpa musuh perlu kekuatan, melawan. Nah, ya. Fa'ala hadza yakunu hadis subni amrin maksusan bi afdhalis shaum. Nah, atas alasan inilah hadis Ibnu Amr khusus yaitu puasa yang lebih afdal ya. Puasa yang lebih afdal adalah puasa Nabi Daud ya. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah, itu bi afdal. Haqi kuliman yunhiku soma kuah. Nah, itulah puasa yang lebih afdal untuk orang yang man yunhiku saum kuah. Ya. Orang yang apa? Man yunhiku saum kuah. Ya. Apa itu ya? Yaitu orang yang apa? Yang puasanya itu tidak mempengaruhi kekuatannya. Fa innal ghalib ala sahabah annahum innama kanu yas'aluna an afdhalil a'mal. Karena kebanyakan sahabat mereka itu bertanya tentang amal yang lebih afdal. Jadi kalau sahabat itu kalau soal amal nanyanya yang lebih afdal, ya. Nanyanya yang lebih banyak kalau sahabat. Kalau kita kan kalau soal ibadat nanyanya yang paling dikit. Gitu. Itu. Kalau saya tidak sanggup setiap malam ibadat di bulan Ramadan, ya gitu. Nah, kalau nggak sanggup, ya, nah udah, ya, 10 terakhir. Itu masih nawar, kan 10 terakhir masih banyak juga. Ya udah aja, yang ganjil 10 terakhir. Nah, 10 terakhir yang ganjil juga masih banyak juga. Ini kalau kita nanyanya yang paling dikit. Tuh, kalau sahabat malah kalau ayo soal ibadat apa itu? Kalau kita kalau yang paling banyak tuh soal makan. Tuh, kalau soal makan nambah gitu. Sahabat itu kebanyakan nanyanya tentang afdhalil amal. Liyata'atauhu, agar supaya dapat dikerjain tuh. Wa kana Rasulullah SAW yafhamu minhum zalik. Rasulullah memahami itu. Fayujibu kulla wahidin minhum ala hasabi ma fahima minhu. Ya, setiap yang nanya Nabi kita menjawab tiap orang lain-lain jawabannya. Nah, dilihat nih Abdullah bin Amr kalau dia puasa tiap hari dia nggak kuat. Makanya kata Rasulullah paling afdalnya puasa rib, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Tapi kalau ada sahabat yang dilihat mampu ya puasa tiap hari tidak mempengaruhi ya kehidupannya, ya tentu dianjurin puasa seperti itu ya. Jadi di kesimpulan tidak bertentangan jawaban Rasulullah, setiap sahabat jawabannya lain-lain, nggak bertentangan karena Rasulullah ngelihat apanya ya ngelihat kondisi tiap-tiap orang kan beda-beda. Walihada sa'alahu rajul, oleh karena itu ada seorang sahabat bertanya, ayul amali afdal, ya Rasulullah, amal apa yang lebih afdal? Ya. Tuh kan kalau sahabat nanya yang lebih afdal yang banyak. Qala kata Nabi, as-salatu li awali waqtiha. Salat di awal waktu. Ya. Tuh, salat di awal waktu.
Ada lagi orang nanya, ayul a'mali afdal? Qala birrul walidain. Amal paling afdal apa ya Rasulullah? Bakti sama ibu. Ya mungkin dia jawab as-salat fi al-waqti, mungkin dia setiap salat apa? Kebanyakan dia sholatnya bukan awal waktu, makanya anjuran Rasulullah paling afdal awal waktu. Karena dilihat mungkin orang ini sholatnya itu selalu nggak pernah awal waktu. Ada lagi orang nanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Bakti sama kedua orang tua. Mungkin orang itu nggak bakti, kan lihat. Ya. Ada lagi nanya orang, salahu akhar, ayul amali afdal? Qala al jihadu fisabilillah. Kan lain-lain. Nah, ada orang berkata, berarti bertentangan dong antara satu sama yang lain. Yang pertama tadi katanya paling afdalnya sholat, paling afdalnya. Yang kedua paling afdalnya birrul walidain. Ada lagi yang nanya jihad. Ini nggak bertentangan karena Rasulullah ketika menjawab ngelihat apa? Ya, ngelihat apa? Orang tersebut, ya. Tuh, Pak ajaba kullu wahidin minhum ala ma fahimahu min taksisi su'alihi bi a'mali nafsi. Maka Rasulullah menjawab setiap sahabat yang bertanya sesuai dengan apa yang beliau paham, ya, yang beliau tahu min taksisi su'alihi bi a'mali nafsi. Ka'annahu qala lil awal afdalu a'malika as-salat. Paling afdal amal kamu yang pertama tadi salat di awal waktu. Ya mungkin orang itu sahabatnya ya sering terlambat. Wa qala lisani, jawaban yang kedua, afdalul a'malik, bukannya amal orang lain, khusus buat dia aja yang nanya. Yang pertama itu paling afdal amalmu gitu. Karena mungkin dia amalnya dia sering terlambat sholatnya. Enggak berlaku untuk umum. Yang kedua, paling afdal amal kamu apa? Birrul walidain, khusus untuk kamu. Ya mungkin dia itu kurang bakti atau apa. Nah yang ketiganya, afdal amal kamu jihad fisabilillah, ya. Mungkin dia sering absen atau apa. Khusus untuk dia. Jadi enggak berlaku buat umum, sesuai dengan kondisi masing-masing. Walaula tanzilu hadil ahadits ala hadil qaidah lakanat mula. Kalau kita tidak tafsirin jawaban Rasulullah yang berbeda-beda, setiap ditanya kita tidak tafsirin seperti itu. Apa itu tafsir tadi? Sesuai dengan kondisi orang masing-masing. Kalau kita tidak tafsirin seperti itu, lakanat mutanakilotan, niscaya jawaban Rasulullah saling bertentangan. Ya kan? Kok kenapa hadis ini mengatakan afdalnya amal sholat di awal waktu? Hadis yang berikut afdalul amal birrul walidain. Yang ketiga apa jihad. Jadi supaya jangan bertentangan jawaban Rasul dengan yang lainnya, ya. Nah, kita artiin seperti itu. Jadi jawaban Rasul itu nggak bertentangan. Kenapa berbeda-beda? Sesuai dengan kondisi orang atau keadaan orang yang bertanya. Waman sibur Rasul sallallahu alaihi wasallam ajallu min ayasdura minhu qaulun mutanaqid. Kedudukan Rasulullah SAW, ya, tidak mungkin Rasulullah, ya, ucapannya atau sabdanya satu sama lain bertentangan. Fa'ala hadza. Nah, kembali lagi kepada masalah puasa. Kan tadi judulnya, temanya paling afdalnya puasa ghaib, ya, satu hari puasa, satu hari tidak. Atas dasar alasan ini, shaumud dahri fi haqqi man aftara fil ayyamil muharramah idza kana mutiqan lahu, ya. Puasa dahri. Nah, puasa dahri ini puasa setiap hari. Atas pemahaman ini, maka puasa tiap hari boleh saja. Bukan berarti puasa setiap hari dilarang. Kan yang dilarang tadi Abdullah bin Amr. Nah, bagi orang yang apa? Bagi orang yang memang mampu, ya. Ada Kiai Demyati itu, ya, kan dia puasa tiap hari. Nah, orang yang mampu puasa tiap hari tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban yang lain, ya. Dia punya anak, punya bini, ya, walaupun dia puasa tiap hari, kewajiban yang lain tidak terbengkalai. Nah, ya tentu puasa sepanjang hari afdal bagi dia gitu. Tuh, ya. Wa ala hadza shaumud dahri, puasa setiap hari fi haqqi man aftara, tapi
Walaupun tiap hari tetap aja hari-hari yang diharamkan puasa jangan puasa gitu. Bukan artinya tiap hari puasa, hari-hari yang haram tetap puasa, enggak. Ya, kan ada 5 hari dalam 1 tahun di mana kita dilarang puasa, ya. Yaitu apa itu? Nah, Idul Fitri, Idul Adha, Yaumut Tasyrik itu. Fi hakiman abtara. Jadi lebih afdal bagi yang mampu ya puasa dahri sepanjang bukan sepanjang hari, tiap hari. Tetapi abtara artinya tidak puasa pada hari-hari yang diharamkan. Ini lebih afdal izakana mutikon lahu, kalau memang mampu puasa tiap hari. Yang kedua layu asiru, tidak mempengaruhi fisiknya, ya. Yang kedua layuk iduhu ansaini taat, ya. Kemudian syarat yang berikutnya puasa tiap hari itu tidak apa itu? Tidak menyia-nyiakan amal-amal taat yang lainnya yang biasa dilakukan oleh orang kuat. Nah, itulah syaratnya kalau memang mau puasa apa? Tiap hari. Nah, itu puasa setiap hari itu lebih afdal dari puasa ghaib gitu kan. Ya kalau memang dengan memenuhi persyaratan tadi. Li'annal jazaa'a ala qadri amal. Karena balasan itu sesuai dengan amal. Karena puasa setiap hari kan lebih capek dari puasa ghaib. Ya tetap aja puasa dahri lebih afdal berarti khusus bagi yang memenuhi persyaratan, ya. Ya, alamat tamahada fi syariah anna man ja'a bil hasanati, ya. Nah, jadi ya amal itu sesuai dengan ukuran, ya. Apa itu jaza, itu balasan sesuai dengan ukuran amal. Alamat tamahada fi syariah, sesuai yang dikenal di dalam syariat kita, yaitu apa? Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang melakukan satu kebaikan dibalas Allah berapa? 10, ya. Gitu. Nah, kalau memang puasanya setiap hari kan lebih banyak daripada puasa ghaib tadi. Amma qauluhu sallallahu man shamal abad fala shom. Adapun sabda Nabi yang berbunyi siapa orang yang puasa setiap hari la shoma, maka orang itu tidak ada pahalanya gitu. Nah, ini kan berarti di sini sabda ini ngelarang bagi kita untuk puasa tiap hari. Nah, maknanya apa itu supaya nggak bertentangan? Maknanya man shomal idain, maksudnya tuh. Artinya orang yang puasa terus-terusan puasa dia nggak sah puasanya kalau tadi tuh, ya, puasa yang haram tetap dia puasa. Tuh, ya. Orang yang puasa senantiasa puasa, maka puasanya nggak ada pahalanya kan gitu. Artinya puasanya tiap hari pada hari-hari yang haram tetap apa? Nah, itu artinya itu. Maknanya man shomal idaini wa yamat tasrik. Ya. Orang-orang, ya, orang-orang tidak puasa 5 hari dia puasa. Nah, itu maksudnya tuh. Orang yang puasa dahri tidak ada pahalanya, maksudnya puasa 5 hari yang diharamkan. Fa innahu law aftaraha lam yakun shaiman lidahri alal haqiqah. Nah, kalau orang puasa tiap hari, tetapi 5 hari yang diharamkan dia nggak puasa. Nah, itu nggak termasuk saumud dahri yang tadi Nabi katakan tidak ada pahalanya. Bal shaiman li aksarad dahri, berarti orang itu puasa kebanyakan dalam 1 tahun, ya. Puasa tiap hari. Kalau hari yang 5 dia nggak puasa, nah berarti itu tidak dikatakan saumud dahri, tapi dikatakan puasa li aksarid dahri, karena ada 5 hari di mana dia tidak apa? Puasa. Selesai tadi mengenai puasa tatawu. Kemudian asani saumi Sya'ban. Nah, puasa tatawu yang kedua adalah selain puasa 6 hari Syawal, yaitu puasa di bulan Sya'ban, menjelang Ramadan, ya. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha. Kan yang tahu persis itu, yang tahu persis puasa Rasulullah, puasa sunnah Rasulullah, yang tahu persis kan bini, ya.
itu bini yang tahu karena kan puasa di rumah. Apa kata Aisyah? Karena Rasulullah SAW yasumu Sya'bana kullah. Rasulullah itu puasa 1 bulan penuh bulan Sya'ban. Ya. Ya. Jadi bulan yang paling banyak gitu, bulan yang paling banyak Rasulullah puasa sunat bulan Sya'ban gitu ya. Karena yasumu Sya'ban illa qalila, bukan berarti semua, enggak. Ya, sepanjang kebanyakan bulan Sya'ban itu beliau puasa. Yang tidak puasa sedikit di bulan Sya'ban. Baik. Kemudian as-salisu fi shaumil muharram, yang ketiga adalah puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan ya besok ya, sambil kita menghitami risalah tentang puasa ini. Baik, nah ini saja yang dapat kita kaji ya. Semoga menambah wawasan kita tentang ibadah puasa dan menambah kualitas gitu ya, kualitas ibadah puasa kita. Wallahu a'lam bishawab.